Kali ini saya mengundang salah satu kru member ya yang bekerja di kapal pesiar. Beliau adalah seorang bartender. Nah, ya saya mau melihat nih sudut pandang seorang bartender mengelola keuangan itu seperti apa. Dan kalian yang bekerja di kapal pesiar nih ya, wajib nonton sampai habis karena kita akan mendengar dari sudut pandang seseorang yang gajinya lumayan. Ya, siapa dia? Sis Andri Gigi. Waduh, saya akan panggilnya Sis saja ya. Sis, biar rasa mudah terus. Oke, siap. Dan saya tidak expect sebenarnya Sis Andri karena sudah beberapa kali saya cek sosial medianya Sis Andri, tapi tidak dengan fake account ya. Oh, nggak punya sih. Iya, saya tidak punya fake account, jadi saya langsung tuh pakai akunnya Belajar Cruise Line. Saya harus tahu. Ini, mohon maaf ya, Sis Gigi ini bener nggak sih? Apa cuman konten-konten saja? Karena banyak nih di sosial media mereka mengarahkan ke hal yang sifatnya adalah investasi segala macam, tapi tidak ada faktanya. I see, oke. Berarti sudah diobservasi dulu ya? Itulah, sampai di bawah itu sudah saya observasi ya. Aji, mohon maaf Aji ya, saya cek semua Aji ya. Jadi pada faktanya adalah saya gunakan akun Belajar Cruise Line yang officialnya untuk melihat semua yang sudah Sis Gigi upload. Untuk melihat integritasnya, yakin bener apa enggak nih, apa cuman sekedar konten bohong-bohongan. Nah, berarti valid ya. Oke, Sis. Mantap. Bagaimana kabarnya nih? Baik, makasih loh. Thank you for having me. With my pleasure. Jadi ini adalah salah satu program dari Belajar Cruise Line. Selain kita memberangkatkan, kita bukan agensi ya. Banyak yang nanya tuh teman-teman di rumah, Belajar Cruise Line ini agensi atau LPK? No, kita bukan agensi, bukan juga LPK ya Sis ya. Tapi kita memberikan impact nih. Jadi kalau Sis Gigi kan dari akun-akunnya nih banyak memberikan sudut pandang bagaimana cara mengelola keuangan. Dan itu terbukti. Astungkara. Nah, program Belajar Cruise Line itu adalah untuk teman-teman yang mau bekerja di kapal pesiar dan yang sedang bekerja di kapal pesiar nih, biar mereka pintar mengelola keuangan. Yes. Makanya saya harus memilih ya orang yang benar-benar valid. Jadi saya kasih stempel valid. Astungkara. Terima kasih ya. Makasih udah diundang loh. With my pleasure pokoknya ya. Jadi teman-teman semua kalian simak dengan baik karena ini masalah finansial. Ini sedikit riskan sekali-kali. Jadi kalau kalian sedang emosi, kalian tarik nafas dulu. Tarik nafas. Karena nanti kalau kalian lagi emosi ini akan kesannya berbeda dia, karena kita akan berbicara tentang finansial. Oke? Nah, Sis Gigi. Saya belum seret nih kalau kita ndak nanya age dulu. Ini mohon maaf, oke? Ada Aji di sana, Aji mohon maaf sekali lagi. Teman-teman di rumah itu ya Gen Z lah ya. Gen Z. Kebanyakan Gen Z. Teman-teman kita yang Gen Z itu sering mintanya yang instan. Gimana cara berangkatnya cepat? Gimana caranya biar buat uang ini jadi berkembang dan terus kita bisa cepat kaya? Itu kan instan semua. Saya akan kasih tahu ke mereka semua. Sis Gigi ini age-nya berapa sih sebenarnya? I was born in 94, berarti 31. Yes. 31, masih muda sekali ya. Harus gitu. Muda dan ceria. Ini young blood sih masih. 31, saya 31. 31 years old. 31. Oke, nah jadi Sis Gigi ini kan saya harus tahu juga nih. Nah teman-teman nih kayak begini cara mengukurnya nih. Jadi Belajar Cruise Line ini harus mengukur juga nih. Sis Gigi ini berangkat ke kapal pesiarnya tuh dari umur berapa? Umur berapa gitu? Sebenarnya agak ada penyesalan dulu waktu berangkat ya. Saya berangkat umur 24. Tapi waktu itu saya udah mulai kerja 5 tahun di 5-star hotel di Bali lah ya. Jadi 5 tahun before that saya udah kerja di Bali, terus naik kapal 24 itu pun udah nyesel. 24 baru berangkat ke kapal. Baru berangkat itu udah nyesel gitu. Jadi kalau ditanya umur berapa, berangkat 24. Di umur pertama kali berangkat itu posisi Sis Gigi sebagai apa? Asisten waitress. I was not bartender. Asisten waitress? Karena punya pengalaman 5 tahun jadi langsung asisten waitress. Abis itu mungkin laki beruntung juga ya. Dan saya percaya bahwa ini adalah swece leluhur karena saya Hindu ya. Jadi waktu itu naik kapal 2 bulan, nggak nyampe 2 bulan, sekitar 1,5 bulan saya langsung promosi jadi steakhouse server namanya. Steakhouse server itu kayak signature restaurants. Teman-teman yang di dining ya steakhouse. Jadi langsung steakhouse server. Waktu itu tahun 2018 agak susah ya buat itu karena kebanyakan dulu orang-orang Europe dan jarang banget orang Asian. Gitu. Astungkara waktu itu saya naik 1,5 bulan jadi steakhouse server. Wih, berarti dari 5 tahun kontrak kerja di Bali, apply ke cruise ship, asisten bar server. Enggak, asisten waitress. Asisten waitress. Naiknya asisten waitress. Asisten waitress. Setelah naik asisten waitress, baru naik ke steakhouse tadi. Ini masih di restoran nih saya. Saya nggak tahu bar itu apa, nggak tahu. Tapi di steakhouse itu kan lumayan penghasilannya. Iya. Berbeda dari dining room kan?
big time. Compare dari waktu itu ya. Dan di kapal saya dulu itu adalah steakhouse adalah penghasilannya waiternya tuh yang paling tinggi loh. Bisa saya bilang dulu tinggi banget ya dulu ya. Yes. Sebelum kenal bar saya kan nggak tahu dulu bar apa Oke, ya kan. yap. Tapi kalau compare sama teman-teman dining room yang anggap levelnya sama ya Mister ya, itu udah jauh ya. Oke. Nah, terus kok bisa jadi seorang bar waiter ini atau bartender ini? oh, wih, panjang lagi ceritanya. Ada cross training kah? Iya, ada yang namanya college. Pertama harus interview dulu ya. Iya, pasti. Interview itu beberapa kali interview, ada college. Setelah college kita dikirim lagi ke kapal yang lain Oke. untuk jadi bar server. Setelah bar server, ini juga beruntung. Kayaknya dulu saya dipaksa gitu jadi bartender. Jadi saya dulu sempat bilang di konten, saya nggak mau jadi bartender, Mister. Saya maunya jadi bar server aja. Karena di perusahaan Tiang, di Carnival, bar server itu nggak bagi duit. Jadi lebih keras kerjanya, lebih banyak uangnya. Oke. Kalau bartender dia kayak pegawai negeri, hidupnya settle. Ya benar ya, tidur di settle kamar, ya. ada yang buat uang, ya kan? Yes, benar. Gitu. Saya nggak mau dulu nangis-nangis, berantem sama mantan pacar suami saya dulu, mantan pacar. Siap. Terus saya bilang kayak nggak mau jadi bartender, nggak mau. Pokoknya kenapa yang lain aja yang udah kontrak sekian gitu diambil. Habis itu saya langsung ke bar manager loh, Mister. Saya bilang ke bar manager, you know what, sir? If I understand at least 30% how to make drinks, I will take this challenge. But I don't know nothing. And banyak orang yang deserve more than me gitu ya. Banyak orang yang nunggu lah. Terus bar manajernya bilang waktu itu, you know what? It's not you judging yourself, it's me. Gitu. Soalnya kan jadinya kan diomongin sama orang-orang. Kenapa kira-kira nih kan? Kok bisa secepat ini kan? Yes. Nah gitulah kira-kira. Akhirnya, tapi waktu itu steakhouse server 5 tahun. Agak lama, bar server 2 bulan. Oh iya, bar server berarti cuma menikmati gratuity 2 bulan doang. 2 bulan, oke. Habis itu acting bartender agak lama. Setelah itu baru officially bartender. Jadi baru sebenarnya saya ini jadi bartender baru. Tapi kalau disuruh milih nih, Sis Gigi nih kan, kalau dari bartender ke bar server, sekarang sebenarnya hatinya di mana? Tetap di bartender atau bartender? Oh ya? Ya, thanks ya. Siapa dulu itu? Namanya Mr. Mukes dulu. Izin Mukes, Manggesh. Manggesh. Terima kasih dipaksa. Berarti tidak perlu untuk nge-push lagi ya? Iya, benar loh. Jadi sekarang sudah settle lah, aman lah ya? Iya. Waktu itu suami saya bilang gini, ya kalau kamu dapat di kasino terus. Kasino kan kasino ya. Waktu itu saya dapat kasino. Kasino tuh tempatnya uang lah kalau di kapal. Semua orang tahu lah ya. Tapi itu bisa kalau ngetip bisa diganti sama chip ya? Oh iya. Bisa udah chip, udah cash, udah tanda tangannya. Ini mohon maaf dulu ya, kayak kalau ngomongin uang bisa sensitif ini. Nggak apa-apa, kita kan share aja begitu kan. Iya, orang tuh ngasih $100 aja gampang sampai sini. Bener ya. Akhirnya endingnya apa? Ini juga ya sebenarnya agak 50-50 ini. Karena ketika kita ngelihat uang, lupa makan, lupa istirahat. Oh iya. Jam istirahat pun suami saya bilang waktu itu belum nikah, baru tunangan. Terus dia bilang istirahat dulu. Yang bawa pisang aja dan nggak boleh bawa makanan kan ke pantry. Yang bawa pisang, bawa cookies, bawa apalah snack bar itu. Makan dikit, minum, nge-push lagi. Pokoknya uang aja, Mister dulu. Pikirannya tuh berarti di gratuity ya? Iya, soalnya kalau ditinggal nih tamu yang ini. Oh iya, kalau ada temen yang lain ngambil tamunya. Iya benar. Ya, jadi sudah hilang kan kesempatan untuk dapat. Tapi kita harus expect juga bakalan dapat tipping kan, karena kita bekerja di kapal kan, kita memang harus menghasilkan uang kan. So how we need to serve our guests kan begitu. Kalau kita tinggalkan dia ya kemungkinan peluang kita hilang. Tapi bukan berarti kita terlalu gimana ya, maruk dengan uang. Tapi ya memang seperti itu cara bermainnya kan. Sebenarnya mungkin karena yang pertama kali di bar dan pertama kali lihat uang kok antara gampang dan tidak gampang. Pokoknya pertama kali ngelihat cash yang banyak di kantong. Mohon maaf nih, kantongnya sampai penuh, nggak tahu naruhnya di mana loh. Aduh dia. Nih nanti yang teman-teman di rumah jadi panas. Ayo Bu, ini langsung belajarnya di sini. Nah, gitu. Berarti Sis pakai apron dulu. Apa pakai kantong biasa? Kita punya apa namanya? Oh iya, yang pocket untuk itu ya kita taruh order pad di sana aja. Exactly. Order pad terus ada pulpen, ada pouch. Yes, benar. Tapi kan kantong kanan kiri sama di bawah satu. Mesti bawa kantong ajaib lagi satu. Iya, emang benar sih kata-kata tetangga bilang, "Wih, boleh apa karung-karungan." Harusnya bawa bukan. Dan I'm just joking. Benar. Ini kalau teman-teman tolong kalian konsumsi kontennya dengan tidak dalam keadaan emosi ya, dan tidak ada dalam tekanan ekonomi. Ini bahaya nanti. Benar, atau tidak dalam keadaan gerogoti pinjol. Yes, benar. Nah, karena kalau konsepnya memang bilang orang bawa uang karung-karungan itu saya lihat
Wih, fakta loh. Fakta itu ya? Fakta, saya pernah lihat sendiri soalnya, tapi tergantung dulu kan ini karung apa nih, karungnya berapa kilo kan begitu. Kalau karungnya dibuat kecil lagi, macam kayak karung beras 5 kilo kan, kurang itu karung beras. Sekarang mah nggak usah bawa karung, Mister. Semuanya sudah digital ya. Sudah digital ya. Nah, apa namanya, saya kan juga sangat excited sekali dengan Sis Gigit itu dalam artian pengelolaan keuangan tuh. Jadi apa yang saya lihat di konten Sis Gigit itu memang semuanya saya lihat valid. Dan kita kemarin tuh sempat live juga kan di TikTok kan. Jadinya oke, vibe-nya dapat sekali nih. Ya, semoga saja di podcast ini jadi apa yang akan saya sampaikan nanti itu bisa dipahami sama teman-teman tuh yang sekarang, mohon maaf dalam tanda kutip, buta masalah investasi. It's not only buat investasi, tapi cara mengatur pengeluaran lah. Karena kebanyakan orang-orang yang bekerja di kapal sekarang kan mereka berpikirnya bukan ke ekonomi yang jangka panjang kan, tapi lebih ke lifestyle. Ini deep. Yes, lebih ke lifestyle. Nah, jadi saya maunya mengundang salah satu narasumber, yaitu saya pilih Sis Gigi itu untuk memberikan teman-teman di rumah itu pemahaman bahwa ini nggak akan jadi selamanya kalian bekerja seperti ini gitu kan. Ya, let's say lah kalau tiba-tiba karena ada kecelakaan kan, kita nggak tahu kan harus benar-benar stop. Nah, pakai apa? Kan begitu. Nah, Sis. Sebenarnya nih kalau kita ngobrol nih 9 jam nggak akan habis-habis nih. Kita ke ini dulu deh. Apa namanya? Kita ke pertanyaan pertama dulu deh. Kalau saya tanya ke Sis Gigi nih, ya. Bar departemen itu jalan tercepat untuk merubah ekonomi keluarga. Mitos atau fakta? I can say fakta. Fakta karena saya pribadi ya. Fakta sih. Tapi ada highlight ini, ada garis bawah ya. Oke, boleh. Tetap harus punya manajemen keuangan yang baik. Kalau kerja di bar dapat 2.000, habisnya 3.000, ya nggak bisa merubah keluarga juga ya, Mister. Aduh, besok nih yang SMK sama LPK nih rame nyali bar nih. Oh, harus. Tapi yang LPK jangan lupa ya, kalau kalian perlu ini kreator untuk bar, ada Sis Gigi. Nanti saya ajukan suami mungkin ya. Tapi pastikan ya, teman-teman yang mau endorse Sis Gigi nanti pastikan kalian LPK-nya sudah resmi ya, sudah resmi punya SIUPA. Dan jangan yang main-main oknum itu. Oh, I would love to sharing ya, kalau misalnya Tiang, karena Tiang suka sharing dan sorry ya jadi memotong Mister. Tujuan saya buat TikTok itu. Sekarang kan banyak orang menghasilkan uang di TikTok ya. Dan saya tuh nggak expect kalau teman-teman nih antusiasnya luar biasa. So untuk sekarang tidak ada keinginan saya untuk menghasilkan uang di TikTok, tidak ada. Tapi tujuan utama saya sharing di TikTok tuh bahwa pengen ngajak teman-teman di rumah siapa aja yang ada di Bali, di Indonesia nih, karena saya mulai dari minus, jelek ben ngorang, itu kan banyak viewersnya orang Bali ya. Iya, benar. Rumah saya tuh pakai bedeg, dulu tahu bedeg tuh ini apa namanya, bambu yang di anyam itu. So kalau hujan itu banjir, tuduhan lah. Bahasa Prancisnya tuduhan. Ya, benar ya. Habis itu SMP loh. Saya lahir 94. Bayangin SMP saya tahun berapa? Waktu itu saya belum punya listrik loh. Oh, masih pakai sentir berarti ya? Sempat pakai sentir, tapi sebenarnya yang nyantol tuh listrik ke tetangga. Oh, emang pakai sentir, tapi rasanya nggak lama karena saya sempat tinggal di Tabanan. Nyantol ke tetangga, waktu itu tetangga tuh emosi, dipegat, diputusin intinya, gininya listrik nih akhirnya Tiang nggak punya listrik gitu loh, jadi tidak mampu untuk membeli. Sekarang apa sih namanya kalau beli kilometer sendiri itu biar token ya? Ya biar kita punya listrik atas nama kita. Kalau saya bayar listrik Andri Suari gitu ya. Itu bapak ibu Tiang belum mampu untuk masang listrik sendiri. So balik lagi, tujuan Tiang di TikTok tuh untuk ngasih ke motivasi gitu loh, bahwa siapa aja bisa jadi apa aja gitu loh. Oh iya ya, apa aja bisa jadi siapa saja. Siapa saja bisa jadi apa aja. Oh ya, siapa saja bisa jadi apa aja. Waduh, itu dapat quote satu ya. Saya kasih ke teman-teman nanti itu. Bener-bener kan? Karena itu kan dalam artian kita nggak tahu nih ke depan kita jadi apa. Setelah podcast ini pun teman-teman yang nonton juga nggak akan tahu bakal jadi apa kan? Nggak akan tahu. Jadi nggak akan ada hal yang nggak mungkin kan gitu. Benar-benar. Dan motivasi itu datang dari diri sendiri mungkin ya, Mister ya. Habis orang nonton TikTok kita, YouTube-nya Belajar Cruise lah, dapat motivasinya. Abis itu mungkin sehari, 2 hari, seminggu, lupa lagi, balik lagi nongkrong nggak belajar, spend money. Motivasi itu harus datang dari diri, Mister. Datang dari diri ya. Iya, mau apa ke depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya nggak mau terus-terusan tidur. Iya. Tuduhan ya kan. Saya bilang sama Memek, sama bapak, saya kan orang Bali manggilnya Memek gitu ya. Saya bilang,
kalsing terus kok cara gini bahasa Balinya. Saya bilang nggak akan selamanya kayak gini. Saya punya keyakinan bahwa tidak ada yang permanen. Susah pun tidak ada yang permanen, kecuali kaya nanti leluhur tolong ya buat permanen kekayaan. Iya, jangka panjang kan sekarang kan sudah ada di saham Amerika, jadinya pasti akan panjang gitu. Iya, asal nggak kena nuklir aja Amerika ya. Iya. Kita kan nggak pernah tahu, bisa kita ngeplan aja ya kan. Iya, benar. Ya gitu sih kurang lebih kenapa saya gini di TikTok gitu loh, Mister, pengen ngasih motivasi ke teman-teman ya siapa aja bisa jadi apa aja. Oke, nah Sis Gigi ini kan memang kalau saya lihat ini viralnya nih ya. Kita bilang bahasa sosial media kan viral nih. Iya. Dan jujur intinya Sis Gigi itu naik ketika Sis Gigi kalau nggak salah lagi apa ya? Lagi ada di pantry terus lagi mekakep begitu ya, pakai baju warna biru itu. Terus tiba-tiba FYP lagi bicara masalah investasi. Nah, teman-teman di sana kan banyak lihat mekakep itu kayak gini ya. Begini kayaknya begitu di atas troli atau apa, aku bilang story-nya lagi capek atau apa gitu kan. Kemudian saya lihat loh kok sudah beda nih. Wih, berarti ada something yang sudah berubah nih berarti nih. Jadi Sis lebih banyak sekarang kan berbicara masalah ini nih investasi nih, entah itu di saham, kemudian di punya villa, kemudian laundry, itu kan. Nah, tapi teman-teman banyak yang termasuk adik istri saya ini kan ngefans nih sama Sis Gigi nih. Tapi saya adalah keunikannya Sis Gigi itu adalah perempuan yang mohon maaf ya kata istri saya centil. Centil ya? Yes, centil, ngomongnya ngeblak-nyeblak. Oh gitu. Kemudian ada tato. Tatonya, ya. Kalau Sis kan sudah pernah di-spill belum di sosial media tentang tato? Sebenarnya banyak yang nanya gitu Kak buat story. Tapi saya nggak explain officially di salah satu konten tuh nggak ada. Cuma kemarin sempat di kapal kemarin saya di Carnival Elation tuh ada tato kontes. Ya nggak Ji ya? Ada tato kontes. Ada tato kontes Ji? Dan saya menang. Karena I think it's not only about tatonya gitu, about the story of this art gitu ya. Nah jadi kan saya bilang officially nih. Jadi biar teman-teman yang di rumah kan berpikir bahwa kalau perempuan tato itu kesannya yang konotasinya negatif nih. Tapi kalau saya sendiri bilangnya kita tinggal di Bali ya Sis ya. Laki-laki perempuan itu kalau dia tato ya itu memang bagian dari art dan itu memang punya filosofinya. Karena Sis bilang officially nih. Ya, jadi coba kasih tahu tuh dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Ya. First of all ini adalah desain suami ya. Suami saya tuh tatoan ya, tatoan. Jadi dia bilang kayaknya bagus deh yang kulitnya ditato gitu awalnya. Awalnya saya berontak ya. Tapi dia mikir nih, bukan dramatik sih, tapi emang benar Mister, hidup saya emang dramatik ya. Dari kecil tuh berjuang lah untuk keluarga, untuk adik-adik. Nah, saya mau taruh cerita kehidupan saya itu di kulit saya dengan story yang bercerita lah tatonya. So bukan yang sembarang tato ditaruh bukan yang gitu asal aja. masang stensil terus langsung ini ya. Tapi sebelum Sis jelaskan tuh kenapa pilih tangan kanan? Oh ini tangan yang paling dipakai bekerja ya. Tangan yang ini thank you, tangan kiri nanti kamu ya. Ini bagian kanvasnya berarti memilih memang di tangan kanan. Tangan kanan. Selain itu soalnya ada nanti salah satu ceritanya juga karena ada Mbah Tiang. Mbah itu nenek kalau di Bali kan ya, it's my grandma. So it's more polite menurut yang pribadi karena saya menghormati, mencintai dan mendewakan Mbah Tiang. Jadi sebaiknya memang di kanan. Ya tangan yang kalau dikonotasi bukan itu, kalau dibilang itu adalah tangan yang baik ya. Baik ya, tapi kan banyak teman-teman yang kidal juga nggak masalah juga, ya. Benar ya. Itu kan persepsi. Ya benar. Kalau Tiang ya di kanan. Nah dari atas coba tuh. Dari atas ini ada burung phoenix ya. Phoenix tahu kan artinya ya. Kemarin kita di live tuh sempat bilang phoenix itu adalah burung keabadian ya Ci ya. Ya jadi dia ndak akan ada tamatnya, jadi dia terus akan. Iya kalau dia metong dia hidup lagi, pokoknya nggak ada story dia akan endingnya tuh nggak ada. Berarti yang di atas tuh Phoenix. Phoenix balik nanti nyambung ke nama Tiang. Nama Tiang di Putu Cahya Andriswari. Jadi bapak ngasih Tiang nih jadi nyambungin gitu. Kenapa saya dikasih nama Cahya gitu sama bapak? Ini jadi kemilu ya? Enggak bener nih Kak. Jadi biar teman-teman juga tahu kan, biar enggak dalam artian nih kok ada perempuan yang tato ya bilang-bilang masalah uang tuh tatonya artinya apa? Nah sekarang udah dikonfirmasi. Cahya gitu ya, yang ini. So, nyambung nanti. Phoenix kita tahu artinya sudah. Nanti kita sambungkan ke nama Tiang. Nah, ini adalah Woman Justice Warrior. Ya, pejuang lah ya. Nah, yang kayak saya ceritain tadi, saya emang berjuang sekali dari dari kecil ya, sampai punya adik yang nomor 2 jadinya adik Tiang cowok.
cewek cowok. Dia lahir pun saya harus berjuang bantuin ibu Tiang untuk beli susu formula untuk adik Tiang gitu ya. Dulu tuh kalau mau belanja lebih tuh saya harus, tahu nggak Mister, ngambilin kedelai sisa orang panen. Oh ya, tahu. Kalau Tiang bilangnya nih kemunuh ya. Oh munuh, benar. Kadang juga ada kan kalau padi sisa ini tuh kalau dia tumbuh lagi munuh juga kita. Munuh juga namanya beda ya. Ini orang habis panen kedelai, Tiang nggak munuh padi dulu. Tiang munuh kedelai, orang habis manen kedelai, sisanya nih ke Tiang pungutin, terus Tiang jemur, terus Tiang jual. So dari SD tuh, dari sekecil mungkin tuh saya udah jualan kerupuk, jualan canang sari. Jadi untuk dapat uang lebih tuh Tiang mikir, oh nih orang-orang nih di sekitaran rumah Tiang, saudara Tiang, dia harus ke pasar beli canang. Ada yang bisa naik motor, ada yang nggak bisa naik motor. Kenapa saya tidak supply aja? Jadi ini nih konsep dalam usahanya itu adalah menyediakan solusi dari masalah udah dari SD. Ya karena susah juga sih, pengen punya uang lebih intinya. Terus memek Tiang, ibu Tiang tuh bisa buat kerupuk dulu. Jadi saya harus kirim kerupuk itu dulu ke sekolah, ke distribusi dulu. Pokoknya kalau nggak laku Tiang nggak punya bekal gitu. Karena ibu Tiang tukang suwon di pasar, bapak Tiang dulu tukang bangunan. Waktu itu sempat jadi tukang angkot. Kita bilang aja tukang bangunan itu adalah kontraktor ya. Kontraktor yang menyamar dulu bapak saya beneran tukang bangunan. Abis itu sempat tukang angkot, sempat nyeles juga salah satu minyak di Bali lah yang terkenal. Banyak lah yang diambil hanya untuk menghidupi Tiang aja. Nah itu masalah ini ya. Iya. Terus butterfly as a my grandmother gitu. Karena mbah Tiang, nenek Tiang. Nah waktu Tiang nikah, mbah udah nggak ada. Jadi mbah nih amat sangat besar impactnya di hidup Tiang Mister ya. Karena saya nggak punya, mbah tuh bahkan ngirim beras waktu saya kecil pakai naga hijau. Mister tahu naga hijau? Naga hijau tuh angkot. Bener ya? Bis dari Denpasar Gilimanuk yang hijau tuh, Mbak Tiang sama Pekak Tiang ngirim beras nih dari Tabanan ke negara. Tapi itu kan ada AC-nya kan? Mana? AC alam maksudnya, tinggal buka itu kan AC-nya itu kenceng gitu. Oh iya. AC debu. Udah tapi banyak loh story yang terjadi karena transportasi itu sih. Oh gitu? Yes. Banyak sekali. Teman-teman yang saya lihat sekarang mereka dari negara sampai ke Denpasar. Ini yang sudah tua-tua ya, karena kita biasanya, saya sering sekali ngobrol di Pasar Badung itu. Mereka kan ngangkot kan. Dari Jemberana sampai di Ubung, terus dari Ubung dia naik angkot lagi sampai di Pekanbaru. Ya, itu banyak loh mensukseskan anak-anaknya dari hasil angkot yang naga hijau itu ya. Mesongkare ya. Itu benar-benar tuh bapaknya hebat-hebat tuh ya. Nah, jadi yang saya bilang itu berarti memang naga hijau tuh yang sekarang masih aktif juga. Mereka ini cuman safety-nya memang sedikit agak kurang ya. Itu hati-hati bapak supir, hati-hati bapak-bapak supir. Iya, bapaknya nih benar-benar makin minum kopi 7 kali sehari kali bapak ya. Gini. Iya, gitu. Nah, kemudian kan yang saya bilang ini sih di kupu-kupu itu grandma. Mbah, jadi pas saya sembahyang nih H-1 sebelum saya nikah, Tiang sembahyang di sanggah Tiang bilang bahwa Mbah datang dalam bentuk apapun, angin, hujan, apapun terserah. Yang maksudnya saya bilang saya tahu Mbah selalu ada di sekitar Tiang, tapi please untuk momen yang spesial ini tunjukin dalam bentuk apapun. Terus tahu nggak Mister, ada kupu-kupu putih di atas gini Tiang pas dinyakupin tangan gitu. Yang sembahyang ketiga ya, kita kan kalau yang Hindu pasti ngerti ya. Saya kan sembahyang nggak konsen karena nangis kan, jadi kan nggak yang fully tutup mata gitu kan karena ngeleng gitu ya. Jadi kupu-kupu nikel menceglah gitu. So saya taruh di sini. Ini sebenarnya sundeh, bahasa Bali kan sundeh ya. Kayak center lampu lah. My middle name Cahya. So saya percaya kenapa Bapak ngasih nama Cahya di tengah. Paham. Karena itu ya menyundeh keluarga, untuk menyinari keluarga, untuk ngasih jalan ke keluarga. Sekali. Tolong jangan nangis Gigi di sini ya. Udah pakai makeup nggak boleh ngeleng. Iya, jangan nangis nih. Besok kita nangis nih. Nah, kemudian yang di bawah tuh kan ada patra tuh. Nah, niki patra Bali, Balinese ya. Kalau Balinese pasti semua patra Bali. Dan suami saya punya tato yang sama. Jadi kayak kita matching tato. Karena nggak mungkin matching baju sama suami saya. Karena kita beda kiblat gitu. Jadi kayak
Nah, jadi ini kan baru setengah nih, berarti ada nggak planning untuk di bagian bawah tuh? Kayaknya Mister baca pikiran saya ini. Jelas dong. Bahaya ini belajar cross run bisa jadi cenayang. Iya. Jadi saya sudah ngelihatnya karena space-nya masih, kemudian di tangan kiri juga mungkin nanti akan dikasih pemberat. Pasang timah pancing. Oh, iya. Jadi biar nggak begini-begini, jadi biar dia balance gitu ya. Jadi dibuat macam kayak power balance gitu ya. Jadi dibuat macam kayak timah. Boleh. Tapi sih saya lihat juga di kapal pesiar itu sih sempat buat konten juga untuk olahraga ya. Oh, nge-gym Lagi ya. squat itu, memang dapat tuh waktu sebagai seorang bartender nge-gym. Kalau ngomongin waktu ya, Mister, banyak yang bilang kayak we don't have time, then we make the time. Yes, we make the time. Benar. Seberapa sibuknya, seberapa pun menghasilkan uang, seberapa pun complicated hidupnya, harus berolahraga. Iya, masa iya nanti kalau udah banyak punya uang sakit-sakitan. Oh iya ya. Kan kalau nikmatin duitnya, kasihan saham Amerikanya. Aduh. Agak sombong ini ya jadinya. Ya harus sehat. Iya, Selain itu, emang sebelum nikah saya udah di ultimatum mas suami. Ultimatumnya? Brigos nggak mau punya istri. Agak. Ya. Nggak mau yang dalam artian cabi yang gitu lah ya. Maksudnya yang gampang di maintenance, yang ringan gitu kali. Ya. Oke. Jadi ini ya apa namanya? Itu juga keterkaitannya dengan kesehatan tubuh ya. Iya, benar. Karena kalau kita terlalu overweight, kita tidak ideal, itu juga ngaruhnya ke kesehatan tubuh. Ngaruh. Jadi Aji itu ngasih investasi ke sis gigi. Oh, big time. Yes. He does. Oke, nah sis, kenapa kan kalau sis dulu ini kan memang memilihnya itu kita sudah terkonfirmasi di awal itu naiknya sebagai waiter nih. Waiter, ya, asisten waiter ya. Asisten. Oke. Dan sekarang memilih bar departemen itu sudah terkonfirmasi, alurnya sudah sudah benar-benar terkonfirmasi bahwa prosesnya itu tidak mudah. Dan cross training yang seperti sis bilang itu kan teman-teman di rumah mereka nanya tentang cross training segala macam. Ada juga yang bilang oknum itu berangkat aja dulu. Nanti di kapal cross training, siapa sebenarnya yang menjalankan? Kan kita yang menjalankan. Kok dengan mudahnya dia nyuruh berangkat aja, nanti cross training naik aja jadi gali utility dulu. Sekarang banyak yang ketemu seperti itu loh. Nah, ini akan saya minta pendapatnya dari sis Gigi juga nih. Kalau seandainya nih, sis punya adik nggak? Punya 2. Adiknya, let's say lah ya. Adik kalau berangkat ke kapal, akan di-advise di posisi bar departemen nggak kira-kira? Oh, karena saya sudah ngerasain hasilnya, of course. Kebar. Tapi yang kalau tadi itu, Mister, kalau saya boleh komen ya. Boleh. Komen dah sekarang biar tambah-tambah panas nih. Komen dah sekarang nih. Jadi kompor-kompor ini. Iya. Tadi kan ada yang bilang kayak berangkat ya dulu, nanti sebenarnya itu 50-50, Mister ya. Kita terlalu gambling ya kalau kita bilang setengah-setengah ya, bener kan? Bener, kayak enggak sih? Ya, di satu sisi, saya setuju. Ya. Jadi kita kayak ngasih harapan palsu ke orang. Palsu, yes. Bener, kayak you think, alamat palsu itu ya. Nah, tapi di satu sisi, kalau posisinya kayak Tiang nih anggap ya, yang bener-bener nggak punya apa, mulai dari minus, hutang banyak, dan tanggungan banyak, dan saya setuju dengan siapa bapaknya ngomong tadi itu, bilang kayak berangkat kan malu. Saya agak setuju itu. Oke. Tapi jangan ngasih harapan palsu. Maksudnya berangkat aja dulu sebagai ini, sambil belajar skillnya, sambil belajar di kapal, dan cari celah untuk cross training whatever it is that gitu. Saya agak setuju itu ya. Oke. Nah, akhirnya sebenarnya itu adalah kalimat trick question tuh kalau di interview tuh ternyata sis punya jawaban sendiri dan itu sebenarnya yang mau saya dengar. Oke. Semua kan ekonominya nggak sama nih. Benar. Nah, tapi saya selalu bilang si oknum ini terkadang terlalu vulgar bilang janji. Oke. Dan teman-teman yang sekarang yang Gen Z ini kan mereka berpikir bahwa semua yang didapatkan oleh teman-teman di kapal pesiar ini instan nih. Sekali 2 kali berangkat sudah punya akses segala macam. Itu kan itu tidak semuanya benar gitu kan, karena semua punya studi kasusnya masing-masing. Nanti kita akan coba dengarkan sudut pandang sih sebagai seorang yang sudah lama ada di kapalnya seperti apa. Nanti saya akan kasih studi kasusnya. Berarti sis kalau seandainya sekarang adik berangkat bar departemen. Good. Oke. Nah, sis berikutnya nih. Sis kan sama Aji bekerja di Carnival Cruise Ship ya. Sebagai kedua-duanya di bar departemen. Ini saya sedikit agak sedikit agak bangga sebenarnya, bukan sedikit agak tapi agak gedeg gitu ya. Enggak, bukan sedikit gedeg ya, dalam artian itu kok saya baru ketemu sama orang-orang hebat ini. Kenapa enggak dulu? Nah, harapannya adalah teman-teman yang nonton nih sekarang yang harus menjadi apa yang saya inginkan dulu di bar nih. I see. Oh, you have a good heart. Ya, nah jadi kalau saya kembali kok udah enggak mungkin. Kasihan konveksinya. Masa saja. No, this gonna be bigger than that. Nah, cuman yang saya mau itu adalah, yang saya baru sadarnya itu adalah
kok Aji sama Sis Gigi ini kok bisa ada di departemen bar ya? Teman-teman di rumah pasti berpikir, how big their salary? Ya, how big? Ya, kita bilang ya pokoknya yang nonton nih jangan dalam keadaan emosi dan tekanan ekonomi pokoknya. Pokoknya lagi keadaan santai, dah tonton dah pokoknya. Dan dipakai pembelajaran ya. Nah, semoga teman-teman di rumah nih dah yang akan melanjutkan apa yang ya semoga saja mereka melihat sampai selesai ya bahwa potensi di bar departemen ini sangat luar biasa. Oh yes. Big time. Ya, nah sekarang Sis pernah nggak ngelihat nih? Kita berbicara di ruang lingkup bar dulu ya. Ada boleh dan nyerempet ke departemen yang lain lah ya. Oke. Mereka sudah lama bekerja di kapal nih. Oke. Kemudian pulang-pulangnya nggak bawa apa? Karena saya dulu pernah loh Sis ya. Ini mohon maaf ya, saya nggak akan sebut nama. Saya di asisten waiter dulu. Ada waiter yang pulang nih, minjem uang dia. Pas vacation. Pas vacation. Kayaknya ini lumrah nggak sih, Mister? Oh lumrah ya? Dulu soalnya saya juga gitu. Oh ya? Oke, ya saya pernah ada di sana. Enggak, tapi di saat itu kalau saya ngelihatnya itu adalah begini. Dia waiter nih. Tapi di kapal dia ngegame. Kasino. Nggak tahu ya kalau yang itu ya mungkin di luar yang game itu dalam artian pokoknya ada sesuatu yang harus dibayar dengan uang lah begitu. Okay. Tapi pas pulangnya itu pinjam uang dia, makanya saya aneh kan. Saya gajinya asisten waiter berapa sih gitu kan, tapi ya tapi minjemnya ke Mister gitu ya. Kok minjemnya ke saya? Apa karena saya terlalu baik? Apa saya karena terlalu enggak banyak spend uang? Iya. Sis sama Aji nih biar tahu nih, saya sebulan cuma $30. Tanya bapak tuh, tanya istri tuh. Saya nelpon istri tuh seminggu sekali. Cuma 30 menit tanya sama istri tuh. Oh dulu gitu ya soalnya ya beli. Iya, karena beli kuota terus penghasilan memang benar-benar press kan. Jadi untuk spend money ke kru bar beli Corona tuh benar-benar cukup lah sebotol aja. That's it. That's actually smart and it's not easy to do that. Aduh, gitu ya. saya sampai dibilang pelit segala macam. Nah itulah yang menarik teman-teman itu minjam uang ke saya. Iya, oke. Nah sekarang kembali ke Sis Gigi nih, pernah nggak melihat teman-teman yang seperti itu? Oke. Sebenarnya kita nggak bisa melihat ke satu hal ya. Yep. Menghasilkan banyak uang, pulang tidak bawa apa-apa gitu ya. Okay. Memang banyak. In fact, banyak yang seperti itu, banyak. Tapi kita lihat dulu nih, Mister. Banyak case-case yang juga kita tidak tahu. Yeah. Misalnya nih, bisa aja dia pulang karena dia pulang nggak bawa uang karena alasan emergency. Uangnya udah dikumpulin sekian, ada masalah di rumah, dia harus pakai uang itu untuk itu. Atau dia punya penghasilan yang banyak, ternyata hutangnya dulu banyak di rumah. Kan bisa aja. Cuma sekarang dia ngerti konteksnya kemana, tidak punya emergency itu, dan mungkin tidak punya keperluan yang mendesak itu harus dibayar, tapi tidak membawa uang pulang gitu ya. Yes, kita lihat banyak sekali. Kayak yang saya bilang dulu, saya belum di bar sih dulu, waktu itu belum melek finansial teman-teman. Pulang spend ngerasa kayak sultan kan? Iya. Wih bos kapal nih mulai yo. Wait, kenapa? Nah, ini nyambung nih. Kenapa teman-teman yang baru let's say lah new hire nih 1, 2 kontrak, 3 kontrak nih, mungkin dulu nggak ada konten-konten seperti ini ya. Kenapa mereka star syndrome ya? Kalau saya bilangnya star syndrome loh. Saya di kontrak pertama itu pernah merasakan 3 kali star syndrome selama 3 bulan tuh. Oh, saya bawa uang nih apa bisa saya beli, saya beli semua mimpi itu. Ternyata ngelihat anak bar nangis saya. Ini saya ada di bawah langit yang sebenarnya. Karena menurut saya pribadi ya, anak bar ini memang levelnya itu waduh. Ya, sengkara ya. Ini menurut saya nggak tahu teman-teman yang di luar sana ya. Tapi sebenarnya nih dulu lagi balik ya, orang kan beda-beda. Asal orang dari beda-beda. Kalau ditanya saya pribadi nih, personally, dulu waktu kecil, saya orang tua tuh tidak mampu membelikan apa yang saya inginkan. Jadi Sis beli mimpi. Bahkan tidak beli mimpi, beli keinginan. Oh, oke. Beli keinginan dan sometimes beli pengakuan. Oh iya, beli pengakuan itu dari omongan orang lain. Iya, kayak dulu aku diejek-ejek, nih Cinga nih lihat nih sekarang nih kayak gitu kan. Oh iya ya. Oh saya udah berangkat, beneran si Andre Jani subuh udah berangkat dia, ternyata dia bisa beli gini loh gini. Gitu. Oh ya itu yang biasanya ngebuat bablas ya. Ya, balik lagi tapi itu dulu background saya karena tidak mampu membeli barang-barang itu. Sekarang saya mikir, sekarang saya punya uang, aduh saya mau ngerasain beli ini, karena dulu nggak pernah beli itu. Cuma kan sekarang stage-nya yang beda-beda ya. Ada stage keinginan itu. Nah stage yang paling bahaya menurut saya nih Mister adalah pengakuan, beli pengakuan. That is so dangerous. Ke kapal harus punya Harley tuh, road glide harus punya. Aduh, bahaya tuh kalian, hati-hati tuh teman-teman yang minta pengakuan tuh kalau tetangganya. No. Itu yang biasanya buat loss ya.
Bagi saya ini alasan terbesar ya, bukan biasanya, itu alasan terbesar yang buat kita tidak punya wealth. Berarti itu sudah fix, itu adalah oke. Ya, karena banyak orang-orang ke kapal tuh juga saya lihat bagus coba ya. Tunggu dulu. Ini saya potong dulu. Oke. Contohnya apa sih kata-kata yang biasanya apa namanya, kan tetangga biasanya ngomong nih. Contoh nih ya. Ke kapal masa belum punya mobil, beli naik mobil. Ini karena panas nih. Wih, panas basang nih kalau beli mobil jadi mobil yang baru dibeli. Ditinggal ke kapal, ya akinya mati. Ya, ya misi bikul. Nah, contoh lain misi bikul ya. Iya, misi kan banyak gitu kan. Apa namanya, mobil baru tapi dalamnya hancur tuh karena dipak-pak bikul tuh kabel-kabelnya tuh. Teman-teman rumah pasti banyak mengalami hal seperti itu. Dengar yang ini ya. Iya, pak bikul. Nah, selain dari beli-beli mobil tuh, coba saya tanya sama Sis Gigi nih. Dulu kan sama Aji nih kan. Apa biasanya kata-kata tetangga tuh yang biasanya buat teman-teman tuh memanas sampai akhirnya udah beli aja dah, biar tahu mereka saya kerja di kapal, saya bisa beli. Contoh-contoh yang lain selain mobil itu apa? Saya nggak pernah dengar langsung tetangga tuh ngomong yang berarti ada pihak ketiga nih gitu, nggak langsung di kuping saya tuh nggak. Kan sih salahnya dia nggak pernah. Ya. Tapi saya ingat lah ya, Mister ya. Keluarga saya keluarga miskin, keluarga bapak saya terutama paling miskin. Saya yang jengah sendiri, bahasa Balinya tuh jengah. Ya. Ingat kayak bapak tuh pernah dibilangin kayak bisa tuh mejo maya urunan. Hal kecil itu loh. Urunan urunan tuh iuran. Iuran kalau kita Hindu punya dadio, punya sanggah, punya gini tuh kita harus bayar some amount of money lah ya setiap 6 bulan atau something lain. Hal kecil-kecil ini mulai terakumulasi di pikiran saya dan saya di brainwash oleh kata-kata yang anak yo sing nyidang poban beli, anak yo nak miskin, anak yo kene. Akhirnya saya ingin membuktikan. Siapa tuh, ibu atau bapak tuh? Di keluarga bapak. Nah, sekarang ya, pokoknya ya. Sekarang semua baik-baik aja, oke? Ya, semuanya benar. everything is good now. Oke. Jadi sampai seperti itu. Nah, jadi yang tuh ke brainwash bahwa saya bilang ke bapak sama nenek saya kayak singkal kini, semua ini tidak ada yang permanen, kayak yang saya bilang. So saya ingin membuktikan ke mereka ini, entah si A, si B, si Z nggak tahu. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa buat keluarga saya lebih baik dengan cara satu, beli mobil mencicil. That's a big mistake. Kontrak pertama ya, nyicil mobil. Kontrak kedua apa ketiga saya buat. Ini deh biar langsung gamblang nih. What kind of car? Itu dulu Agya warna putih, manual. Yang baru. Oh, saya progres di langsung mobil. Dan yang paling gaji. Siapa tahu kan kita nggak tahu tiba-tiba, kamu nggak bisa beli mobil, getak pasangnya kenene langsung dah. Aji mungkin suami saya tuh mungkin punya levelnya yang beda ya. Langsung dah Land Cruiser tak beli nih, tak diam. Dan gongnya lagi waktu itu Mister saya nggak bisa nyetir. Berarti benar-benar untuk pengakuan berarti ya. You see how bad it was? Oh iya. Mobil benerin, terus abis itu hal-hal kecil nih di rumah, hal-hal kecil. Dulu saya suka beli heels tuh ya, padahal orang miskin. Tapi kalau dikumpulin itu sekarang bisa beli berapa gram mas? Habis itu saya beli itu, terus saya beli lemari kaca yang gede segede gambreng untuk naruh itu. Yang setiap pulang itu lumutan, rusak, tidak terpakai. Rusak dia? Kan sih ada nak nganggon. Yang lopek ya? Dan rumah saya lembab, rumah yang dibenahi tidak seberapa. Emang sih nggak bedeg lagi, udah lebih proper dan segala macam. Tapi ini juga salah satu alasannya. Mungkin orang-orang yang tahu saya. Ya Andri juga gebosan ngomongnya gitu ya, tapi rumahnya masih ya biasa aja. Saya nggak mau kalau dibilang saya bisa membuat rumah saya bagus sekali. Kalau boleh ngomong sih, mohon maaf sudah. Tapi that is not the point. Saya punya adik cowok. Adik cowok saya ini harus punya juga tanggung jawab untuk meneruskan itu. Jadi kalau saya semua kasih pisang, saya udah cariin pisang ke Tegal, saya peluten mau disuapin lagi kan gitu kan, tidak. Nah gitu, jadi saya balik lagi ke impulsif buying itu ya. Impulsif ya, benar. Ya benar, itu kayak beli emosi, beli pengakuan dan segala macam. Nah itu, jadi kayak kalau balik tadi, saya yang ingin membuktikan ke mereka. Mungkin yang ngomong cuma 3 orang dan cuma 3 poin diomongin, tapi saya ingin membuktikan 7 poin. Benar. That is so bad. Tapi ada yang seperti ini juga dia, kan karena kerja di kapal nih. Pokoknya beli smartphone nih. Itu lagi. Tunggu dulu. Aduh, gede nih. Beli deh smartphone deh. Pokoknya saya kerja di kapal nih, hasil perjuangan nih. Aduh, ketika saya bangkrut tuh Sis Gigi ya. Jadi di sana saya menyadari bahwa antara kebutuhan dan juga keinginan tuh berbanding terbalik loh. Ini teman-teman nih di rumah nih. Jangan please, jangan dah beli tuh. Kan banyak juga yang dengar tuh kayak pulang dari kapal berkontrak pertama harus buat setil Bali katanya rumahnya.
nyilip 500 juta ngon ngestel Bali. Tapi banyak loh teman-teman apa namanya? Saya kan jujur nih, Sis Gigi sama Aji ya, teman-teman saya itu adalah kebanyakan memang di Bali. Kalau dari luar Bali saya masih belum ada teman yang benar-benar saya ajak ngobrol seperti ini kan. Okay. Kita itu nih mohon maaf ya sekali lagi teman-teman di rumah ya, yang bapak-bapak juga ibu-ibu, don't push your kids atau anaknya itu untuk itu menurut saya ya masih pemikiran yang mohon maaf sekali terlalu, boleh nggak saya bilang kuno loh. Kamu harus berangkat ke kapal, pulang harus gini, harus ini. Jadi lebih ke pembangunan nih. Bangun rumah, nyerpis rumah, segala macam. Nyerpis dikit-dikit itu kan lumayan ngabisin uang kan. Banget. Servis lah dikit lebih baik langsung kandas. Yes, bangun itu dari dulu nol poinnya langsung. juga salah satu kesalahan saya adalah Bapak tiang tukang bangunan nih ya. Dulu saya sering banget berantem sama Bapak. Kenapa saya ngasih uang Bapak misalnya? Ini Pak 50 juta benahin nih pang sampai mone. Dulu saya tuh mikirnya nggak sehat Mister. Gini mikirnya, oke 50 juta. Ternyata rumahnya kok nggak jadi 50 juta. Ya iyalah nggak jadi Ndri. Orang Bapak dari 50 juta itu ngebuatin bangunannya, tidak dikasih upah, makan sehari-hari dia pakai apa? Kan duit 50 juta ini diputer dong. Untuk bangunan iya, makan iya, bayar utang iya, bayar cicilin iya. Akhirnya saya bentrok sama Bapak, adi sing pragat Pak. Ben bang 50 sing pragat. Ben bang 7. Aduh tunggu loh, Sis Gigi, ini ditonton sama apa namanya istri saya, itu ada film animasi juga. Ya, itu apa namanya lupa saya. Anaknya kerja di luar kota. Ya, mengirimkan uang itu dah. Case-nya seperti itu. Jadi yang di rumah juga bingung, dia ini harus kita apakan. Jadi ketika mengirimkan uang untuk biaya renovasi rumah, ternyata renovasinya sedikit, uangnya lebih banyak ke hal-hal yang harus diselesaikan. Contohnya cicilan, segala macam. Itu kan lumayan tuh loss jadi. Tapi kan itu sebenarnya ya, Mister ya, ini miskomunikasi, nggak ada dulu goal yang di set. Ya, balik harusnya kalau nih ya, kita cinta sama orang tua, sing ada nak sing sayang sama orang tua ya. Jadi sebenarnya harus di set dulu. Oke, Pak, Ibu, Bapak, Mama, Papa ya, uang segini kita akan gini dulu yuk. Terus mereka tanya lah. Sebenarnya banyak juga sih generasi-generasi mereka yang nggak ada kaitannya sama orang tua. Maksudnya nggak ada tanggung jawab. Ngapain kan ada. Mari kita bahas generasi sandwich ini ya, saya. Sebenarnya harus ada komunikasi yang clear, kita lunasin dulu utang, baru kita akan membangun segini aja, jelas. Dan yang ketika kita ngomongin masalah uang, itu angka dan data. Benar. Tidak bisa kayak, bangun sampai muni yang nana, muni. What is muni? Iya, muni. Iya benar. Dan nanti kita yang mencari uang jadi kesel sama orang tua sendiri dan jadi that is not good. Sampai akhirnya konflik, anak sama orang tua jadinya separate. Tapi padahal orang tua yang doain kita dapat tipping di kapal dari siapa? Dari orang tua, doa-doanya tiang nih kita selamat segala macam ya. Tapi ketika kita nanya tentang keuangan, orang tua jadi bentrok. Orang tua juga nggak, orang tua kan beda pergaulan, beda gini, cara memandang uang kan juga beda Mister. Benar. Nah gitu sih kira-kira ya. Nah jadi itu dah, kalau saya sendiri bilang nih ya teman-teman semua nih yang bakalan join di kapal nih, tidak selamanya apa yang dibilang sama orang tua itu akan relate ke depannya. Yes, that is totally right. Ya, itu tidak akan relate ke depannya. Jadi kalau kita harus berangkat ke kapal, ini mohon maaf bukannya berarti saya menyuruh kalian untuk tidak mendengarkan enggak. Cuman, nah itu satu lagi, bukan dalam artian membantah keinginan orang tua, tidak. Tapi kita harus pintar dulu masalah finansial nih. Ini kita berangkat pertama nih, masa kita harus langsung bangun rumah? In case kalau ada emergency fund-nya belum ada, tabungan belum punya, rumahnya bagus, begitu kan? Ya kalau rumah bagus hasil dari kapal yang kontrak pertama semua bisa kepake, masih ngutang, nah gimana tuh? Sangat bahaya, makanya bagus nih teman-teman yang pengen berangkat ke kapal dengerin podcast ini, karena kayaknya nggak datang dari saya aja ya Mister. Dari banyak kalian harus punya, saya mau berangkat ke kapal, saya budgeting. Ini adalah skill yang orang-orang remehkan. Kalian itu yang nggak tahu tentang budgeting itu ya, biasanya ngelos tuh ya. Jadi penting itu budgeting. Abis itu goalnya apa? Saya berangkat pertama mau ngapain? Kalau emang tujuannya membantu keuangan keluarga, duduk sama orang tua sebelum berangkat. So jelas ekspektasi si anak apa, ekspektasi orang tuanya apa. Tapi ada yang bilang gini loh sis lo, dia berangkat pertama aja udah bisa bangun rumah, kamu berangkat deh nih ratu. Sampai anaknya tuh nge-DM saya, Pak saya pernah diinin sama orang tua, Pak saya pernah di-compare nih, karena si A sudah berangkat, bisa punya ini, saya baru berangkat belum punya ini Pak. Saya bilang waduh keterlaluan. Dia kan bapak kan nggak tahu posisinya apa sih anaknya sama yang itu kan. Patokannya adalah kerja di kapal bawa uang sekarung. Departemennya apa, senioritinya gimana kan nggak tahu. Nah ini
harusnya ini juga komunikasi sih sama orang tua penting komunikasi, ya. Iya, bilang kayak Pak, saya kerja di sini gini. Emang sih dulu saya pernah dikasih tahu tahun 2013 saya training di Kontrak Bali ya. Oh boleh sebut hotel, boleh. Boleh. Itu ada salah satu pianis Mbok Yeni, if you remember me, dia pianis yang gajinya tuh dulu udah 2 digit main piano 2,5 jam aja. Dia dulu ngasih tahu saya kayak gini, Andri, ya dia baiklah sama saya terus dia bilang, Andri, satu hal yang mau Mbok Yan bilang ke kamu, jangan jujur tentang gaji ke orang tua. Wih, dulu saya tidak setuju. Karena saya sama bapak tuh saya curhat semuanya, Mister. Bapak tuh benar-benar kopian saya, jadi apapun saya ceritain. Nah, ternyata di sini nih ada benarnya loh. Ternyata tuh, saya tidak bilang kamu harus bohong sama orang tua, enggak. Tidak semuanya harus dibeberkan apa yang kita punya. Karena kita dari sini nih ya, kita tuh hidup maju dulu, soalnya kita harus maju, gitu. So dari maju ini nih kita butuh plan. Kadang plan ini nih dalamnya adalah uang. Nah, uang itu harus disokong nama uang. Benar, uang itu harus bisa bermanfaat ke keluarga dan kita harus mikirin juga untuk masa depan kita sendiri. Nggak yang hari ini 2 tahun ngelah rumah style Bali, nyicil segala macam hidup dan kok tasan pandemi kayak waktu ini. Di pandemi itu banyak teman-teman yang kemarin bilangnya saya sukses, saya hebat, akhirnya karena itu dah yang nggak bisa kita ke plan. Itu dah yang benar-benar out of mind, nggak ada yang tahu. Suami saya pun dulu dia udah melek finansial walaupun dulu kehidupannya amat sangat identik yang anak kapal pesiar banget, dapat 100.000 habisnya 150.000. Dia selalu pakai pelajaran ini ke semua ke semua ponakan-ponakan semuanya, kayak jangan kayak kita lagi. Nah dulu tuh dia udah punya loh emergency fund tuh 6 kali 6 bulan dia aja kelabakan, apalagi kita yang nggak prepare diri. Tapi banyak loh teman-teman sekarang nih yang baru berangkat pertama, kedua, ketiga nih mereka masih belum punya dana darurat. Tapi itu memang kalau Sis bilang tadi sama Aji kan itu berbahaya sekali. Berbahaya itu. Sis sama Aji yang sudah punya 6 kali pun masih ngeri-ngeri sedap. Iya, waktu itu saya nggak punya, dia aja ya, biar nggak salah, dia aja. Apalagi yang belum punya. Iya, saya nggak punya apa dulu, Mister. In case of emergency kan nggak mungkin ada bodrel 7 short 1 long blast kan. I like that. Terjadi ya sudah terjadi kan, nggak mungkin ada 7 short 1 long blast, nggak akan ada pemberitahuan di awal. Nobody. Makanya saya bilang setelah kalian nonton podcast ini aja kalian nggak akan tahu masa depan kalian jadi seperti apa, karena unpredictable kan. Bener. Kalau kita ngomongin masalah uang, finansial ini adalah masalah habit, Mister. Ini adalah kebiasaan. Bukan masalah kayak baru punya pas punya uang banyak baru mulai investasi. No. Kenapa Mister gosok gigi dari kecil? Dari kita nggak jauh-jauh deh. Gosok gigi. Kenapa gosok gigi? Untuk merawat gigi. Kenapa merawat gigi? Agar terlihat ganteng, tampan. Bagian dari investasi. Bagian dari investasi. Kan kita nggak tahu dari dulu kita disuruh gosok gigi. Sama kayak gitu, nggak ada yang nyuruh kita nabung kebiasaan. Coba sekarang udah mau berangkat ke kapal dicek giginya bolong, ngeluarin duit nggak? Tenang. Teman-teman yang Gen Z ini kalian harus lebih terbuka nih pikiran kalian. Ngomongin finansial tuh habit, bukan yang punya uang sekian baru investasi beli tanah. Kan gitu orang pikirannya kok investasi. No. Dari uang 100.000 pun teman-teman bisa mulai investasi. Terus saya bilang gini sama saya biasanya, aduh Ndri ribet banget hidup. Mau punya uang mau ribet gimana sih? Iya loh, benar-benar. Mungkin yang bilang aduh sama uang ribet aja, mungkin masih ada sokongan dana dari orang lain. Until when? Aduh berat nih nyawa. Kalau saya ngomong sama si Sandri masalah finansial nih bakal ditarik. Nggak serius. Itu yang dulu saya tanya ke suami saya juga soalnya. Dan jujur nih ya, Sis Gigi sama Aji ya semenjak istri saya yang tadi tuh nonton ininya Sis Gigi, terus sampai dia bilang, aku ngefans sekali sama Mbok Neno karena adiknya kan, sekarang saya masih ada dompet tuh Sis. 2 tahun yang lalu saya kan punya dompet tuh, saya beli di Shopee pada apa kan ada dompet yang nabung tuh. Yang 1, 2, 3, 4. Wih, sampai debuan lu. Sekarang diambil. Bulan lalu diambil, digosok sama dia. Ini apa maksudnya nih? Enggak, ini kita akan belajar untuk budgeting. Saya bilang dari dulu belajar keuangan. So impact kan, bener ya Ji ya, impact ya. Bener. Impact ya. Jadi sekarang tabungannya itu sudah ya let's say lah ya, sehari kita hidup bertiga, saya, istri sama bapak itu let's say lah kita masak. Kita jarang makan di luar. Kita coba untuk gaya hidup apa namanya? Frugal living, minimalism. Jadi pagi kita telur, saya beli telur terus kalian. We can see from his body, right, yang 3 kerat. Jadi kita semuanya benar-benar yang rebus-rebusan gitu. Jadi keluarga yang bapak kebetulan semua tuh suka yang rebus-rebusan. Jadi ada instruktur yoga. Bapaknya Mister ganteng banget ya, masih kayak ganteng ya. Fresh gitu mukanya. Fresh. Itu jalan-jalan tuh setiap sore itu. Pokoknya biar dapat beberapa step lah dia. Nah,
itu juga jauh jadi ngemat tuh, Miss. Sekarang istri punya tabungan berapa ya? Kemarin itu 300, bukan 300 juta ya, 320.000. Kan lumayan kan, 320.000 kan? Dan nominal. Dan jujur saya bilang nih, Sis, semenjak nontoninnya Sis Gigi tadi saya minta, nih fakta nih, tolong Jep ke pasar, beliin saya pepaya. Ngapain pepaya tuh buah masih banyak nih. Saya bilang nih kenapa nih, waduh bahaya. Boom gitu ya. Waduh bahaya nih. Tuh buah masih banyak tuh, habisin buahnya dulu. Pikir-pikir kan, oh iya ya. Kita habiskan buah ini dulu kan. Ngapain kita beli buah? Tapi di sini juga, sorry tak potong ya, Mister. Banyak orang yang mikir, cek ribet aja dan hidup jadi kayak hitung-hitungan, ini, itu, dan segala macam. Tapi bukan gitu konsepnya. Nah. Bukan gitu konsepnya. Karena di sisi lain juga saya percaya yang namanya, saya sama suami orangnya filosofi banget ya. Jadi kita percaya sama yang namanya money magnet. Oh iya benar. Bahkan kita dulu beli gininya ya, yang audiobook ya, setiap malam kita dengerin untuk nge-brainwash di malam hari bahwa uang nih kan nggak, kita cuma nggak, kalau ngomongin investasi aja nggak ada gini balancing di masalah keuangan dan hidup ya. Meyarnya juga kita kan perlu. Oh iya. Juga banyak hal lah ya Mister ya. Dan kalau dipikir itu berpikir banget ngeluarin uang gini sebenarnya nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya, benar. Ya kayak yang tadi Mister bilang tuh, kita nggak waste gitu deh. Ya benar. Ya benar. Makan dulu buahnya nih sampai habis. Nanti kalau pengen beli pepaya lagi, go ahead beli pepaya. Iya, itu baru saya pikirkan. Bener kan. Nah itu dia. Kalau dulu enggak, Sis Gigi enggak seperti itu. Istri saya itu dia kan, saya jujur bilangnya ya, dia sama seperti Sis Gigi. Oke. Dia adalah perempuan yang saya bilang independen sekali. Dia bisa beli apapun yang dia inginkan. Mau, dan dia semuanya itu sudah semuanya barang-barang itu sudah dia punya semua. Oke. Jadi tapi sekarang semenjak konsumsi kontennya Sis Gigi, dia lebih oke. Saya akan coba finansialnya, saya akan coba lebih proper lagi nih. Saya mikirnya impact berarti. Oh bagus ya, terima kasih. Ini juga soalnya saya semakin saya banyak membuat video seperti ini, maksudnya mempengaruhi hal tentang keuangan yang positif ke teman-teman. Ini secara tidak langsung saya ngingetin diri sendiri. Benar. Saya kan juga orangnya nih, saya suka dress up sedari miskin. Saya inget banget teman SMP saya bilang, si Andri itu miskin tapi kok suka banget mepayas gitu dulu. Waktu saya dibilang kayak gitu, Mister. Tapi saya emang orangnya seperti ini. So balik ke uang tuh saya nge-remind lagi, pengen beli baju ini nih, mikir lagi pakai kemana? Untuk kapan? Untuk apa? Ini kayaknya bisa di mix and match sama ini, masih laundry, masih jadi kayak kesana jadi. Kita bilang konteks perempuan ya, sorry ya Ji ya, kita konteks perempuan nih. Apakah semua perempuan seperti itu ya? Semisal nih ya, dia punya satu baju nih, satu baju kan beli nih, let's say lah harganya di 250.000 lah, let's say kan. Kalau dibilang 100.000, nah ada kayaknya perempuan beli baju 100.000. Apalagi masuk ke butik atau paling enggak ada 250, 350, 450, pokoknya belakangnya isi 50 pokoknya. Apakah memang, ini menurut sudut pandangnya Sis Gigi ya, apakah memang seperti itu? Kadang perempuan kan pakai baju nih bagus nih, foto sekali upload di sosial media, itu besoknya udah tidak dipegang lagi, enggak digantung bucel-bucelan pokoknya. Apakah itu menurutnya Sis Gigi itu benar atau salah menurutnya Sis Gigi? Dulu saya seperti itu, Mister. Oh ya? I was a normal woman. Menurut saya mungkin itu normal zaman dulu ya maksudnya. Dulu tuh normal menurut saya. Tapi kalau balik lagi kita ngomongin ke finansial gitu ya. Sekarang tuh kita jadinya ngambil menggantungkan dopamin kita ke beli ke sesuatu hal yang kayaknya 250.000 toh 250.000 beli aja dulu nggak apa-apa. Akhirnya lemari jadi numpuk dan menjadi habit. Kalau misalnya nggak punya baju baru nggak senang. Kalau misalnya punya baju baru nggak punya postingan baru di Instagram. Sebenarnya sih. Andri yang sekarang nih ngomong kurang setuju. Kalau yang dulu I was like that and I learn. Saya belajar dari itu. Ternyata itu nggak benar. Tuh orang tidak menilai nilai kita, value kita dari baju yang kita pakai. Sekarang seberapa kita, kalaupun temenan sama orang yang bajunya itu aja, mungkin masih temenan yang so childish ya. Kalau dulu kan gitu. Itu aja terus dipakai. So why not? Kalau itu aja dipakai, tapi saya punya emas 74 kg. 74 kilo tuh. Ya kan. Aduh, iya. Why not? It's okay. Berarti yang menurutnya Sis Gigi, sorry, dalam artian lebih baik kita manfaatkan baju yang sudah kita beli lah ya. Jadi jangan jadi konsumtif karena kembali lagi ke dopamin tuh. Kadang kita ngerasa stres, jadi kita harus ada pelampiasan nih. Jadi uang yang sudah diam nih kita hajar aja dengan baju. Ada juga yang konsumtifnya dengan cara makan kan juga berbahaya tuh kan.
Apalagi makannya nggak sehat ya. Aduh, pokoknya aku stres nih. Saya mau seblak, cilok, segala macam yang goreng. Aduh, itu juga berbahaya. Sebenarnya kan nih kayak Mister sebenarnya once gula darahnya naik, pengeluaran lagi. Iya deh. Hilang uang, hilang Mas 74 gramnya. Mister saya ngeri. Tadi saya nyinggung masalah gosok gigi tuh karena saya ngebuktiin ke diri saya sendiri. Oke. Ini maaf ya saya sebut jumlah. Ini karena saya dulu tidak gosok gigi dengan benar waktu kecil. Ini saya implan gigi 22 juta. Ini gigi saya yang sebelah sini. 22 juta. Gigi saya di sebelah kanan karena bolong. Saya cabut. Enggak, dapat tuh apa adaan itu ya? Kalong yang sekarang joda. Dan saya nggak punya kalung joda. Sing tadi nih gigi di dia. Bahaya. Soalnya kan ini juga kesehatan. Kamu nggak pakai kalung joda? Enggak. Ini joda saya nempel itu mau nih bang gitu. Ya, nggak gitu. Maksudnya apa yang saya omongin ini adalah suatu kesalahan yang saya dulu lakuin, yang saya harapkan tidak lagi teman-teman ini sing perlu melakukan hal yang salah, hanya perlu belajar dari apa yang saya lakuin dulu. Dulu nggak, emang sih waktu kecil nggak pernah ada yang ngajarin gosok gigi, tapi pas sudah SMA, SMP, SMA kan kita punya common sense, sebelum tidur harus gosok gigi. Benar. Akhirnya sekarang gimana? Coba nih tak taruh nih sekarang nih di ETF UQQ 20 juta. Ethereum. Begitu ya, nah kayak gitu loh. Iya, saya juga jadi belajar banyak nih masalah keuangan. Saya masih belajar. Jangan sampai saya tidak bayar karyawan ini karena dopamin dari gigi ini bahaya. Oke, sis. Kemudian kita bicara tadi kan apa yang sudah sis lakukan tuh. Kita sekarang baca masalah finansial dulu deh. Kalau untuk yang finansial tadi kan sudah sis jelaskan tuh tentang bagaimana cara sis juga sekarang kan konsumtif dari yang biasa dulu beli baju terus-terusan sekarang lebih ke value itu ada di dalam tubuh kita kan bukan ke baju yang kita pakai kan. Apa sih lagunya sekarang tuh pakai baju pasar aku masih baby. Oh iya benar. Menurut saya tuh benar dulu. Badan yang dibenerin. Iya, karena kalau sekarang itu kan ya orang-orang yang mohon maaf yang finansialnya sudah punya yang sudah punya pulau pun mereka pakai baju biasa aja. Yang dilihat kan si orangnya bukan bajunya kan gitu. Benar. Nah, sis, pernah nggak sis dari apa yang sis bilang tadi itu kesalahan finansial deh yang paling berat dan pokoknya paling menyakitkan yang pernah sis lakukan itu? Lihat sih lah tadi kan sadar udah beli baju tuh salah tuh. Tapi saya mau tahu nih yang paling fatal nih, apa kesalahan finansial yang paling fatal yang pernah sis lakukan selama ini? Selama di kapal ini selama hidup? Selama hidup deh sampai di hari ini deh. Soalnya ada dua hal kesalahan besar yang saya belum move on, belajar banyak dari itu. Oke, kan ada dua nih. Ada banyak sebenarnya. Oke, yang majority yang kelihatan banget tuh ada dua yang saya rasain. Jangan sebutkan satu, keduanya aja. Yang pertama, beli KPR waktu masih kerja di rumah, nyicil bareng mantan.